yang terjadi di birokrasi yang ada di adalah badan usaha milik daerah yang di bawah naungan langsung oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, yang ini dimana yaitu PDAM Tirta Bagasasi. Ini harus sama-sama kita jaga, dan terbukti bahwa tahun 2014 waktu itu ada kurang lebih 73 miliar yang seharusnya digunakan untuk revitalisasi pipa dan lain dan saluran-saluran yang ada di PDAM, dan juga untuk subsidi untuk bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak ada kejelasannya. Dan teman-teman warga masyarakat mengadukan ke kami bahwa mereka juga dimintai dana-dana yang dimintai oleh pengurus-pengurus yang ada di PDAM. Padahalnya di sini ada anggaran sekitar 73 miliar yang sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Dan ini kita tidak tahu di mananya. Ini kita keluarkan. Dan juga di sini juga ada penyalahgunaan wewenang, yaitu pengambilan alihan tanah di wilayah Kecamatan Babelan oleh PT Grandex, yang disinyalir ini akan ada terindikasi kasus suap dan melibatkan saudara Usep Rahman Salim selaku direktur utama di tempat tersebut. Dan ini juga laporan-laporan ini juga ternyata telah pernah dilaporkan di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 dengan beberapa kasus yang sama. Tidak pernah ada tindak lanjut dari pihak Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi terkait dugaan-dugaan kasus yang ada di tubuh PDAM Tirta Bagasasi. Kami sangat menyayangkan bahwa kinerja dan reputasi Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang telah lalai dalam itu. Kami dari Lembaga Sosial Pemuda Nusantara, pengurus wilayah Jawa Barat, untuk memberikan beberapa tuntutan, dan juga alhamdulillahnya kami sudah melaporkan hal ini. Beberapa hari lalu kita sudah melaporkan hal ini kembali ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan juga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera melakukan tindak lanjut asal ada tindak lanjut dari kasus ini. Dan beberapa tuntutan dari rilis ini kita sampaikan untuk secepatnya menindaklanjuti laporan yang kami layangkan dan mengusut laporan tersebut secara cepat dan terukur demi terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Yang kedua, bahwa mengingat saudara Usep Rahman Salim hingga saat ini masih menjabat sebagai direktur utama perusahaan daerah air minum Tirta Bagasasi, maka kami minta kepada pihak berwajib, kepada pihak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap saudara Usep Rahman Salim karena dikhawatirkan melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti mengingat jabatan dan kewenangan saudara Usep Rahman Salim sebagai direktur utama PDAM Tirta Bagasasi. Dan kami juga memberikan waktu kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi untuk secepatnya memproses kasus ini dalam kurun waktu 5x24 jam. Jika terhitung dari hari ini, jika tidak ada tindak lanjut dari laporan kami ini, maka kami akan berkomunikasi dan juga akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia demi sekali lagi terwujudnya birokrasi yang ada di Kabupaten Bekasi secara bersih dan berintegritas. Dan terakhir, kami akan terus memantau segala hasil yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam penanganan kasus ini. Kami sama-sama berdoa agar kasus ini bisa dapat cepat terselesaikan dan juga dapat ditindaklanjuti, dan doa-doa orang-orang yang telah menyampaikan kepada kami dapat tersampaikan oleh pihak-pihak berwenang saat ini. Demikian konferensi kami saat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian, dapat menjadi atensi kepada penegak-penegak hukum dan juga birokrasi yang ada di Kabupaten Bekasi agar sama-sama untuk menjaga nama baik Kabupaten Bekasi dan juga menjaga integritas yang ada di. Bang, apakah cuma hanya sebatas melaporkan? Apakah ada upaya-upaya lain untuk menyelesaikan masalah ini, Bang? Ya, kami juga tetap akan berkoordinasi kepada teman-teman dari Kejaksaan Agung terkait laporan-laporan ini. Jika tidak ada tindak lanjut dari Kejari dan Kejati, maka kami akan terus melaporkan ini ke Kejaksaan Agung dan juga mungkin akan ke Bareskrim kita nantinya. Karena kasus ini jika kasus ini tidak dibuat lalai lagi kepada dari
pemerintah Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, maka kami terus akan mengawal, terus akan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait kasus ini. Dan juga kami juga akan berinisiasi untuk jika di dalam 5 kali 24 jam ini tidak ada tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, maka kami akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung dan juga kita akan melaporkan ini ke Bareskrim. Begitu. Oke Bang Toha, apa pandangan Anda tentang dengan persoalan yang terjadi di Jawa Barat? Khususnya di Kabupaten Bekasi, kita lihat bahwa persoalan ini memang sudah sejak lama dan terkesan ada pembiaran di dalam kasus ini sehingga berlarut-larut sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu, kami berharap bahwa persoalan ini akan bisa diselesaikan di tahun ini, dan kami pun berharap kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Barat, kepada Gubernur Ridwan Kamil untuk terus menekan atau memberikan arahan kepada PLT Kabupaten Bekasi untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Karena persoalan ini memang sangat serius, bukan cuma sekedar korupsi terindikasi, tetapi nepotisme yang ada di dalamnya itu ini sangat merusak dari demokrasi yang ada di Republik ini. Apa pesannya untuk Gubernur Jawa Barat? Kami berharap pada saudara Pak Gubernur Ridwan Kamil untuk segera mengeksekusi laporan kita untuk memberikan penekanan terus terhadap PLT Kabupaten Bekasi, dalam hal ini adalah Pak Marzuki, untuk terus mengawasi persoalan ini dan bisa menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih.